Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok enggak. Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang. Tenang, tenang. Belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Orang Jawa Barat itu biasa berstand up komedi. Kata masyarakatnya, masyarakat ringan, selalu tersenyum. Kalau ada yang celaka, kakinya patah, untung cenah ukur sukuna. Kalau tangannya patah, untung ukur leungeunna. Kalau dia meninggal, untung maut. Apalagi hidup bakal sangsara. Itulah orang Jawa Barat, selalu pandai bersyukur. Kalau ngomongin orang anak muda, kaum milenial, kadang-kadang negara ini bikin bingung. Anak-anak disuruh pandai, tapi sekolahnya nggak cukup. Disuruh pandai, tapi biaya pendidikannya mahal. Disuruh kuliah, tapi biaya kosnya mahal. Terus biaya semester, belum ditambah biaya pacaran, kan bikin bunyi. Dedi itu membuat semuanya menjadi ringan, karena dua-duanya yang namanya ringan. Memilih gubernur itu memilih D1 dan D2, tinggalin nomor mobil, nggak percaya mah. Jadi nggak ada problem siapa gubernur Jawa Barat, Dedi, wakilnya juga Dedi, tidak akan ada iri-irian gitu. Nah, agar kita tidak bingung, mari kita demo sama-sama sama negara ini. Hei, anak muda disuruh profesi menekuni pada bidangnya, jumlah pelajaran 17 liar. Anak mahasiswa disuruh mampu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya, sama jumlah mata kuliahnya seabrek-abrek, coba lama. Yang enak mah Mbak Nana ngomong-ngomong salting dari duit. Apa pesan saya terakhir? Jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lupat, gerak pilih nomor 4. Biar kerjanya dapat, biar dapat jodoh lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah-marah, malam ini kita tantang untuk bikin orang ketawa. Sebetulnya itu Pak Ahok akan stand up komedi, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. inilah nasib yang namanya Basuki. Ya. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah tuh saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi. Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh waduk Pluit tuh, karena itu inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi di kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba ini jam 10 nih, sampai jam 10 tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik, terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dipikir, waduh mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Oh, terus kemarin saya tanya di teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan nggak gampang marah-marah sekarang.
Contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, nggak ada Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya nggak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak. Jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin masa yang gratisan. Tunggu undangan kampung. Ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak. Duduk aja situ. Kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan. Ada yang datang di rel kereta api. Samping rel kereta api, tembok dijebol, dibikin panggung, pesta. Terus saya datang kan. Ya, ini rel kereta api nih, jalan kan. Terus apa saya nyalamin, Ahok, gitu. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga kakak dipanggil gubernur. Ahok datang. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok enggak. Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak. Ya iyalah, tiap aku datang dong mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak, habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang. Tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itu kira-kira suka dukanya. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan, dan budaya di NES 2045 TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah teman-teman, dari cuplikan video sebelumnya tentu saja kita sudah menyaksikan yaitu penyampaian atau stand up komedi dari Pak Ahok. Oleh sebab itu, seperti biasa saya akan membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran dan kita bisa mengetahui persoalan yang terjadi di negara kita ini. KDM Ahok bila jadi calon presiden 30% tak ada tandingan. Mereka memiliki paket komplit isi kepala dan hati yang bersih. KDM cocok jadi pasangan cawapres dengan Pak Ahok sama rakyat dari Kaltara dukung 100% buat cawapres mendatang. Cocok beliau berdua, semua demi rakyat, bersih hati dan pikirannya luar biasa. Semoga sehat terus dicintai rakyat kalau Tuhan izinkan jadi pemimpin Republik Indonesia 1. Kalau pindah partai dulu Ahoknya jangan banteng, kalau banteng tetap aja bakalan diatur sama ibu. Ini mah kalau sampai jadi Indonesia benar-benar dipimpin oleh dua orang hebat dengan pikiran visioner ke depan, dua yang cerdas mengabdi diri sebagai pemimpin untuk rakyat. Kalau boleh saya minta tolong kepada kita semua, tahun 2029 kita gabung KDM dan Ahok, tolong respon. Pasti banyak yang gak rela, banyak yang nolak mereka dijadikan satu karena energi mereka terlalu kuat untuk orang-orang yang benci kejujuran. Tapi rakyat butuh mereka berdua untuk NKRI. Kalau orang jujur pasti banyak yang gak suka bang, karena yang gak setuju pasti orang-orang elit. Semangat KDM dan Ahok. Kalau KDM sama Ahok, calon presiden yakin gak pakai janji dan duit lagi, udah kerja nyata buat rakyat. Kita lanjut lagi. Seru nih pasangan untuk daging Indonesia, tapi kelarin dulu kerjanya biar kelarnya nggak banyak yang tuntut. Penyakit Indonesia dari pemimpin ke pemimpin gono gini, baik entah
Dulu pesaing petinggi Indonesia, bersih negeri, nggak boros menteri. Indonesia beruntung ada Deddy Mulyani dan Ahok, dua sosok hebat Indonesia. Langsung jadi negara maju. Prabowo dan Cendana nggak tinggal diam direcoki, entar dibom ngeri. Mantap Pak Deddy Mulyani dengan Pak Ahok. Aku setuju banget, mantap Presiden Pak Deddy. Kalau Prabowo pengen Indonesia maju, ikhlaskan dua orang ini jadi RI 1 dan RI 2, dan Prabowo bisa pensiun dengan sejuta kebanggaan dan pujian. KDM adalah seorang yang berpandangan realistis terhadap kondisi sosial masyarakat. Pejabat yang memahami kondisi masyarakat Indonesia menyangkut korupsi kedisiplinan, sampah, penyimpangan para aparat, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Inilah pejabat yang dibutuhkan masyarakat, yang mana saat ini para pejabat perilakunya kebanyakan korupsi, kerja di belakang meja. Bukan sebagai pelayan, tapi penguasa baik perilaku, gaya hidup baru, gaya hidup, dan sebagainya, yang masyarakat sudah muak dengan pejabat-pejabat berperilaku seperti itu. Ya, KDM dan Ahok emang cocok dan pas untuk Indonesia. Tapi bagi koruptor setuju apa enggak? Yakin buat masalah, ya gimana gitu aja kok repot. Indonesia negara mafia, banyak aneh-aneh. Jeblosin Ahok ke penjara, Cendana kasih dana 10 triliun, duitnya Soeharto sebrek 200 juta triliun edan. Warga Jabar tak mengizinkan KDM jadi presiden, lebih baik ngurusin daerahnya sendiri supaya fokus makmur dan sejahtera, aman, terkendali. Gak setuju dua-duanya gak ada kecerdasan emosional, hanya cocok jadi gubernur. Meskipun etos kerjanya bagus, karena jadi presiden harus bisa mengayomi dan bisa merangkul orang-orang pandai menjadi tim suksesnya. Presiden baru aja masih berapa bulan udah ngegosipin Pilpres 2029. Mau ganti presiden seperti apa juga kalau mental rakyatnya begini terus nggak ada majunya. Presiden kok per 5 tahun baru berprestasi udah ganti orang lagi. Ambiar program gonta ganti presiden bukan makin baik, hanya jadi ladang kebencian masing-masing pendukung. KDM pantas, kalau Ahok saya tidak setuju, masih ada yang lebih baik dari Ahok. Ahok diangkat-angkat terus tapi tidak lagi. Jangan dipaksakan, KDM wajib. Saya nggak setuju dengan partainya Ahok, itu saja. Kalau Ahok saya nggak setuju, maaf ya, Ahok nggak baik. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.